Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Dani Pratama, NIM 201217658 dari Prodi Hukum Universitas Widya Mataram. Saya akan mempresentasikan aliran hukum praktis. Macam-macam aliran hukum praktis. Yang pertama, aliran hukum legisme. Yang kedua, aliran Frey-Reitzler. Yang ketiga, aliran Rechtsfinding. Aliran legisme. A. Semua hukum terdapat dalam undang-undang. B. Mengetahui undang-undang adalah primer dan jurisprudensi adalah sekunder. C. Hakim hanya pelaksana undang-undang dengan cara yuridis silogisme dari proposisi mayor kepada preposisi minor sehingga sampai pada konklusi. D. Hakim sebagai corong undang-undang la bouche de la loi. Aliran legisme. Bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Menurut oleh peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, aliran ini hakim hanya berfungsi sebagai submit automat dan perumusan perkara hanya berdasarkan undang-undang saja. Dalam hal ini, aliran legisme memberikan suatu kepastian hukum sehingga kebanyakan negara-negara Eropa mengikuti aliran ini. Dalam kebanyakan sering dengan berjalannya waktu, dalam aliran ini banyak ditemukan kekurangannya karena banyak permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan. Frey-Reitzler. A. Aliran Frey-Reitzler, hukum bebas. B. Antitesis dari aliran legisme. C. Hakim bebas untuk melaksanakan undang-undang atau tidak. D. Hakim sebagai pencipta hukum, judge made law. Aliran ini bertolak dari aliran legisme. Aliran ini menjawab kekurangan yang terdapat dalam aliran legisme. Aliran ini merupakan aliran bebas, di mana hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim dalam aliran Frey-Reitzler bebas menentukan atau menciptakan hukum, baik dengan memakai undang-undang dan atau tidak berdasarkan undang-undang. Di sini hakim paling utama dituntut untuk memahami jurisprudensi, sedangkan penugasan undang-undang adalah sekunder. Hakim juga dituntut: 1. Hakim harus mampu menciptakan hukum, judge made law, karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. 2. Keputusan hakim lebih dinamis karena selalu mengikuti perkembangan dalam masyarakat. 3. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan. 4. Bagi hakim undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. 5. Pandangan Frey-Reitzler bertumpu pada kegunaan sosial. Tujuan Frey-Reitzler: A. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terkait pada undang-undang tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. B. Membuktikan bahwa undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu tidak perlu dilengkapi. C. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada Rechtsstaat atau cita hukum. Aliran Rechtsfinding. Sintesa antara aliran legisme dan aliran Frey-Reitzler. Hakim terkait pada undang-undang tetapi tetap juga punya kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinan. Hakim punya kebebasan yang terkait Gebonden-Vrijheid atau keterkaitan yang bebas, free Gebonden.
Aliran Rechtsfinding, penemuan hukum. Perkembangan selanjutnya pada zaman ini banyak perubahan-perubahan pandang terhadap hukum yang disebabkan karena 1. Hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. 2. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. 3. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat dirinci melainkan hanya memberikan alegemen regenin pedoman umum saja. 4. Undang-undang tidak dapat sempurna. Terkadang terdapat istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara penafsiran. 5. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segalanya, sehingga hakim terpaksa harus menyusun kembali dengan cara rekonstruksi hukum, rechtsfringing atau argumen ad cantario. 6. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama. Jurisprudensi sangat penting untuk dipelajari. Di samping undang-undang, karena jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaidah hukum dalam undang-undang. Menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara. 1. Karena weight giving. 2. Karena administrasi atau tata usaha negara. 3. Karena Rechtspraak atau peradilan. 4. Karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat. 5. Karena ilmu. Pandangan aliran legisme dan Free Rechtler terhadap aliran Rechtsfinding. 1. Aliran Rechtsfinding merupakan jalan tengah legisme dan Free Rechtler. 2. Aliran Rechtsfinding berpegang pada undang-undang, tetapi tidak ketat dan bebas sebagaimana aliran legisme dan Free Rechtler terkait tetapi bebas atau bebas tetapi terkait. 3. Tugas hakim dalam Rechtsfinding adalah menyelaraskan undang-undang dengan keadaan masyarakat yang nyata dan bila perlu disesuaikan dengan asas keadaan masyarakat. 4. Kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas dicerminkan dalam penafsiran hukum dan pengisian kekosongan hukum dengan konstruksi hukum, rechtsfringing, dan argumen a contrario. 5. Menurut hakim Rechtsfinding, jurisprudensi mempunyai arti yang penting di samping undang-undang, karena jurisprudensi terdapat makna yang penting konkret yang tidak terdapat dalam undang-undang. Aliran yang berlaku di Indonesia. Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran Rechtsfinding, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpandang pada undang-undang dan hakim lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait Geboden Vrijheid dan keterkaitan yang bebas Vrijgebodenheid. Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada pasal 20 AB, 22 AB, dan pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Aliran yang berlaku di Indonesia. Hakim di Indonesia menganut aliran Rechtsfinding, di mana hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hakim lainnya yang berlaku dan hidup di masyarakat secara Geboden Vrijheid dan Vrijgebodenheid. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Pasal 16. Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada yang kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan berdasarkan pada hakim dan kewajibannya. Pasal 28. 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik pada jahat dari terdakwa. Kedudukan hakim dan pejabat peradilan. Pasal 31. 1. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang-undangan tidak ada, tidak lengkap, tidak jelas. Apabila terjadi penolakan, maka hakim dapat dituntut berdasarkan Rechtsweigerung, hukum penolakan. Apabila perkara, maka hakim harus melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Tempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya. 2. Kemudian lihat dan kaji perundang-undangan yang terkait dengan kasus tersebut. Jika undang-undang telah mengaturnya, maka perkara akan diadili menurut undang-undang. Jika undang-undang hanya kurang jelas, maka harus dilakukan penafsiran. Jika terdapat ruang kosong atas undang-undang tersebut, maka hakim harus melakukan konstruksi hak hukum, rechtsweigerung, penghalusan atau argumen contrario. 3. Di samping itu, hakim juga melihat jurisprudensi dan dalil-dalil hukum agama adat yang hidup di masyarakat. Terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban dalam bersikap tindak. Kemudian bila kebiasaan tersebut dilanggar, maka ada sanksi dalam masyarakat tersebut. Dalam kaidah hukum dinamakan hukum kebiasaan, kemudian menjelma menjadi hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang turun-menurun, maka hal tersebut menjadi adat istiadat. Bila terjadi pelanggaran terhadap adat istiadat tersebut dan dikenai sanksi, maka hal ini disebut hukum adat. Contoh, hukum di Inggris berasal dari kebiasaan yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini bisa dikenal dengan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 ketika Inggris dijajah oleh bangsa Normandy. William the Conqueror. Hukum digunakan untuk mengatur pemerintahan dan peradilan, di mana hakimnya berasal dari penguasa kerajaan, judge of law, atau internet judge, hakim keliling. Dari putusan hakim tersebut berkembanglah common law, hukum yang berasal dari undang-undang disebut statute law, yang merupakan bagian kecil dari hukum di Inggris. Offense against the Person Age, Humanity Age, Death Age. Pembentukan hukum di Indonesia. Kebiasaan dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini hanya terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga asli atau pribumi. Berdasarkan pandangan dari aliran-aliran legisme Free Legisler Rechtsweigerung, maka dapat disimpulkan bahwa hukum terbentuk berasal dari kebiasaan, perundang-undangan, dan proses peradilan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.